Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas pengauditan, di sini kami dari kelompok 2 akan menceritakan mengenai suatu kasus fraud yang ada di Indonesia. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Aulian Fanurul Hana, NIM 2020-12082 dari kelas akuntansi 4B. Hai, perkenalkan nih, nama saya Ani Hovifah, NIM 2020-12077. Perkenalkan, nama saya Nia Siva Anaharinda dari kelas akuntansi 4B dengan NIM 2020-12074. Aku Nova Meliana Maiza dengan NIM 2020-12092. Perkenalkan, nama saya Nila Nur Rahmat dengan NIM 2020-12067. Nah, sebelum masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai fraud. Fraud atau kecurangan merupakan tindakan memanipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil alih harta milik orang lain secara ilegal. Nah, salah satunya seperti yang terjadi pada PT Garuda Indonesia. Sebenarnya bagaimana sih kasusnya hingga PT Garuda Indonesia sampai terkena kasus fraud tersebut? Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita ke inti materinya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana asal mula kronologi dari kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia. Nah, kasus pada PT Garuda Indonesia itu berawal pada tanggal 2 April 2019. Pada tanggal tersebut, dua komisaris Garuda Indonesia yaitu Hairul Tanjung dan juga Doni Oskari yang sekarang sudah tidak menjabat di Garuda Indonesia tidak mau menandatangani laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Hal tersebut terjadi karena dirasa bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia disajikan bahwa laba bersih yang dimiliki adalah 890,85 ribu US dollar. Nah, apabila dirupiahkan, hal itu setara dengan 11,33 miliar rupiah dengan asumsi bahwa kurs yang dipakai adalah 14.000 per lembarnya. Lonjakan yang sangat tinggi terjadi pada tahun tersebut. Hal tersebut itu berbanding terbalik pada pembukuan tahun sebelumnya. Di pembukuan tahun sebelumnya terjadi kerugian sebesar 216,5 juta US dollar. Nah, ternyata hal tersebut terjadi karena Garuda Indonesia mengklaim piutang PT Maheta Aeroteknologi atau MAT terkait dengan pemasangan WiFi yaitu sebagai laba perusahaan. Nah, kasus ini berlanjut pada tanggal 30 April 2019. Direksi dari PT Garuda Indonesia dipanggil oleh BEI atau Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut juga dibarengi dengan pemanggilan KAP oleh BEI. KAP yaitu Tanubrata, Fahmi, Sutanto, Bambang, dan juga rekannya yang tergabung dalam Member of BDO International. Rapat berjalan secara tertutup. Nah, pada waktu yang bersamaan, Sri Mulyani selaku Kemenku Indonesia tidak dapat memberikan sanksi terhadap KAP dan rekannya dikarenakan masih adanya dilakukan analisis terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Pada tanggal 2 Mei 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK minta BEI lakukan verifikasi laporan keuangan Garuda. OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. 3 Mei 2019, Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Maheta Aeroteknologi. Pada tanggal 8 Mei 2019, Maheta Aeroteknologi bersuara setelah namanya terseret dalam skandal laporan keuangan Garuda Indonesia.
Perusahaan yang baru berdiri pada 3 November 2017 ini berani bekerja sama dengan Garuda Indonesia dengan mencatatkan utang senilai 239 juta US dollar yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom pendapatan oleh Garuda Indonesia. Aku akan menjelaskan mengenai tanggal berikutnya, yaitu tanggal 21 Mei 2019, di mana DPR memanggil manajemen Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia kembali dipanggil oleh Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimintai keterangan terkait skandal tersebut. Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askara Danadiputra atau biasa disebut Ari Askara, menjelaskan bahwa pengakuan piutang sebagai pendapatan karena dari 239,94 juta US dollar, 28 juta US dollar diantaranya adalah bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh Mahata Aero Technology. Dan di tanggal berikutnya, 14 Juni 2019, Kementerian Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hardianto menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap KAP, yaitu adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan PSAK. Namun, auditor PT Garuda Indonesia saat itu, yakni Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, menyatakan 1. Mengklaim pengakuan pendapatan atas perjanjian kerjasama PT Mahata Aero Technology telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, auditor berpendapat bahwa dalam PSAK nomor 23 paragraf 20 dijelaskan imbalan dan royalti yang dibayarkan untuk penggunaan aset entitas seperti merek dagang, paten, piranti lunak, hak cipta musik, rekaman master, dan film normalnya diakui sesuai dengan substansi perjanjian, sehingga menurut auditor, pendapatan atas biaya kompensasi hak pemasangan layanan peralatan layanan konektivitas dan hak pengelolaan layanan in-flight entertainment bersifat non-refundable, yang tidak dapat dibatalkan, sehingga substansi merupakan transaksi penjualan hak yang diakui pada saat perjanjian ditandatangani. Dan prosedur audit lainnya mengacu ke PSAK 23 paragraf 22 yang menyatakan pendapatan diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomis sehubung dengan transaksi akan mengalir ke entitas. Akan tetapi, jika ketidakpastian timbul atas kolektibilitas jumlah yang telah termasuk pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah pemulihan yang kemungkinannya tidak lagi besar diakui sebagai beban, bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula. Sehingga teman-teman, berdasarkan prosedur audit tersebut, auditor PT Garuda Indonesia pada saat itu berpendapat bahwa perlakukan akuntansi untuk pendapatan Garuda Indonesia atas PKS dengan Mahata telah diakui dan dicatat standar akuntansi, telah dicatat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, khususnya PSAK 23. Jika mengacu pada dokumen SNI ISO 19600 pasal 4 dan 6 di mana identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kepatuhan. Organisasi sebaiknya mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko kepatuhannya dan sebaiknya menghubungkan kewajiban kepatuhan mereka dengan aktivitas, produk, layanan, dan aspek relevan lain dari organisasinya agar dapat mengidentifikasi situasi saat ketidakpatuhan dapat terjadi. Organisasi sebaiknya menganalisis risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan penyebab dan sumber dari ketidakpatuhan, dan kegentingan dari dampaknya, dan juga tingkat kemungkinan dari ketidakpatuhan tersebut serta dampak terkait yang dapat terjadi. Dampak dapat mencakup misalnya kerusakan terhadap pribadi dan lingkungan, kerugian ekonomi, kerusakan reputasi, dan kewajiban administratif. Tindakan PT Garuda Indonesia yang mengakui pendapatan selama rentang 15 tahun di dalam laporan keuangan tahun 2018 dinilai tidak wajar dan berisiko menimbulkan masalah keuangan pada PT Garuda Indonesia di masa depan.
Mengingat metode akuntansi secara accrual basis, yakni metode pencatatan akuntansi yang memungkinkan piutang dimasukkan sebagai pendapatan meskipun uangnya belum diterima. Seharusnya membagi nilai transaksi selama 15 tahun setiap tahunnya, selama durasi kerjasama yang disepakati tidak dapat dilakukan. Karena harus ada perbandingan yang seimbang antara pendapatan, revenue, dan beban operasi atau cost di masing-masing tahun. Karena kesalahan yang ada pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia periode 2018 tadi, PT Garuda dan auditornya KAP tersebut mendapatkan sanksi. Namun, sampai tanggal ini, sanksi yang akan diberikan pada KAP dan rekan masih menunggu koordinasi. 18 Juni 2019, yaitu Bursa Efek Indonesia yang berkoordinasi intens dengan OJK terkait sanksi yang akan diberikan pada KAP dan rekan yang masih menunggu keputusan final OJK. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Indonesia, yakni Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik. Untuk auditornya sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan selama 12 bulan. Selain OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris Garuda Indonesia. Adanya 2 poin sanksi lagi yang diberikan OJK, yakni Garuda Indonesia harus membayar denda 100 juta dan masing-masing direksi juga harus membayar 100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut, salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta kepada maskapai yang berlambang Garuda tersebut. Nah, dari kronologi yang tadi telah diceritakan, dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, serta sanksi oleh Bursa Efek Indonesia karena pengakuan pendapatan atas perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi yang diidentifikasi tidak sesuai dengan standar akuntansi. Terlebih mengenai keberhasilan dalam pembukuan laba bersih setelah merugi pada kuartal sebelumnya yang dianggap ganjal. Nah, begitulah cerita di balik kasus fraud yang dialami oleh PT Garuda Indonesia. Semoga kedepannya sebuah organisasi lebih menganalisis resiko kepatuhan dengan mempertimbangkan penyebab serta sumber dari ketidakpatuhan dari dampak yang mungkin dapat terjadi. Baik, sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.